Oke, di sini saya akan melanjutkan membuat fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi untuk menghapus data. Di sini menghapus datanya adalah menghapus data TKI. Kita membuat fungsi delete ya. Oke, di sini kita lanjutkan membuka aplikasi OBS-nya, aplikasi PowerShell-nya maksudnya. Nah, ini setelah kita buka, kita akan melakukan penambahan fungsi, yaitu bernama delete. Kita buat fungsinya setelah fungsi si update ini dulu ya. Kita ketikkan lagi fungsi baru, function bernama delete TKI. Lalu setelah kita tulis delete fungsi TKI, kita buka tutup kurawal. Di sini ada if dollar global TKI count sama dengan min equals sama dengan 0, lalu tutup kurung kurawal. Write host menulis write host jika tidak ada data TKI yang telah berhasil disimpan. Lalu kita akan tulis juga kan, karena ini menu fungsi, kita tambahkan return, tutup kurung kurawal yang tadi. Terus kita lanjut membuat variabel paspor. Lalu dia di sini sama dengan akan membaca si file tadi read host dengan ketentuan perintahnya itu. Berarti kita buat misalnya masukkan paspor yang akan dilakukan di sini, berarti dilakukan penghapusan. Lalu setelah kita buat si pernyataan masukkan password yang akan dilakukan pemasukan, kita dollar lagi si variabel dari si objek. Maka sama dengan si objek ini dollar global terus TKI, atau di mana kondisinya where si objek, where object dollar lagi kurung kurawal terus dollar lagi underscore titik si paspor. Lalu kita equal sama dengan si variabel si paspornya. Lalu kita tutup kurung kurawal. Lalu setelahnya kita mendapati ada kondisi ini, kita bikin if di mana si variabel objek, si objek tadi objek TKI, atau kita objek lagi ya, terus dollar objek si count, lalu dollar global TKI if object dollar object count dollar global TKI. Oke, salah nih, count di sini minus equal sama dengan 0. Tutup kurawal, tutup kurung, terus buka kurung kurawal, dimana kondisinya write host membaca data TKI tidak ditemukan. Terus kita kembalikan return fungsinya lagi, lalu kita tutup. Nah, jadi tadi di fungsi data TKI ini kita memiliki kondisi jika dari datanya yang telah disimpan dan diupdate sampai disimpan tadi valid, tapi datanya tidak berhasil disimpan, maka akan tampil tidak ada data TKI yang berhasil disimpan. Jika tadi datanya berhasil disimpan tapi paspor datanya tadi tidak ada di file yang disimpannya, maka nanti akan muncul data TKI tidak ditemukan saat memasukkan data tadi. Lalu setelahnya kita akan nampil nih data yang akan dilakukan penghapusan dari data yang berhasil disimpan sebelumnya itu. Maka kita tulis lagi write host and data TKI yang akan dilakukan dihapus. Oke. Lalu write host lagi
dari white house. Kita tampilannya sampai sini, terus dipetik white house lagi, white house, petik lagi nama, terus dolar objek dari nama, terus petik, terus white house lagi, alamat, dolar lagi, objek lagi dari si alamat, lalu petik lagi white house lagi, ketik lagi nama bekerjanya, lalu dolar lagi objek dari setelah nama, alamat, lama bekerja, lalu ditutup, petik lagi white house, penghasilannya, terus dolar lagi, buka kurung, dolar lagi objek, nama bekerja, iya, terus nama penghasilan, dolar lagi, buka kurung, dolar objek, titik dan penghasilan, terus di sini white house, penghasilan, status, terus dolar lagi objek, statusnya, status, lalu white house lagi, terutang, dolar lagi objek, lalu kredit pajaknya, terus ketik lagi, jangan lupa, terus white house lagi, kita tampilannya dirapiin lagi sampai sini, lalu kita membuat validasi apakah kita akan melakukan penghapusan apa tidak, untuk meyakinkan si pengguna apakah yakin akan menghapuskan datanya apa tidak. Di sini maka mengkonfirmasi penghapusan data TKI. Di sini dolar konfirmasi, kita membuat variabel namanya dolar konfirmasi, lalu kita membaca di hostnya, let host, lalu kita buat komennya, apakah Anda yakin betul akan menghapuskan datanya. Habis itu kita data, habis itu TKI, dolar, objek lagi, nama, terus ketika pilihannya ada Y atau N, Y ada artinya ya, kalau N tidak, terus dipetik, lalu kondisi konfirmasinya kita buat if dolar konfirmasi min equals, petik Y, tutup, terus di sini variabel global, terus titik TKI sama dengan dolar lagi, global lagi, TKI, lalu atau kondisi lain where object, ya kondisi objeknya dolar paspor, titik min ini dolar paspor, habis itu write host data TKI berhasil dihapus, habis itu else kondisi selanjutnya, else di sini write host
penghapusan data TKI dibatalkan. Konfirmasi ya, ini satu dua. Ya, dibatalkan. Jadi setelah kita melakukan input data, terus mencari data, terus harus dapat data yang tadi inputkan tadi dan melakukan penghapusan, kita cari datanya lagi, berhasil, terus datanya mau dilakukan penghapusan, kita harus melakukan konfirmasi dulu nih, si pengguna tadi mau benar-benar yakin mau menghapuskan datanya lagi tadi apa enggak. Kalau enggak, kita tanyakan dulu ya apa enggak. Jika ya, maka data akan konfirmasi data TKI telah berhasil dihapus. Kalau tidak, maka akan konfirmasi penghapusan data TKI itu akan dibatalkan. Lalu kita di sini oke, tadi setelah kita buat fungsinya, kita masukkan fungsi tadi di menu fungsi menu. Kita tambahkan di sini, kita tulis write host yang keempat pilihannya yaitu hapus data TKI, lalu kita di switch juga tambahin kondisi lagi, yaitu kondisi keempat untuk menghapus. Kondisi keempat menghapus, di sini tambah kurung awal delete TKI, terus ditutup delete TKI global. Oke, setelah kita telah buat datanya, kita coba jalankan ya. Kita jalankan menu yang keempat ini, apakah bisa dijalankan atau tidak. Kita coba datakan tambah data, dicoba misalkan dulu, terus kita tampil, datanya telah tampil, terus kita ubah misalnya 3. Hasil diubah, terus kita lihat lagi udah berubah datanya, terus kita lakukan penghapuskan misalnya ID tadi 1. Di sini terjadi kesalahan, yaitu salah melakukan penulisan nama. Di sini saya tulisnya Welter, harusnya penulisannya right. Di sini sudah pastikan sama semua right. Ini juga tulis salah, ini salah. Lalu kita coba lagi, ulangi jalanin datanya, coba lagi, nggak bisa, nggak ada yang salah. Terus misalnya kita tambah lagi 1, terus kita lihat, terus kita ubah, kita bahas dulu, misalnya kita hapus 4. Nah, tampil data yang akan hapus jika yakin iya, kalau N tidak. Nih, jika N tidak, ini terjadi error ketika melakukan pemilihan akan menghapusnya ya apa tidaknya, karena saya salah menuliskan lagi penulisan si write host-nya. Oke, di sini kita akan mencoba kembali menginputkan data, apakah sudah bisa dilakukan menu penghapusan dengan baik. Kita coba lagi tambahkan data. Di sini nama lengkapnya misalnya Gofur, pasportnya 001, alamatnya di Kebumen, lama bekerjanya di 184 hari, penghasilannya 90 juta. Lalu kita tambahkan lagi data kedua, yaitu misalnya namanya Benny, nama pasportnya 002, alamatnya di misalnya di Tegal, lama bekerja 183 hari, penghasilannya 98 juta, ininya 5 juta, kredit pajaknya. Lalu kita tambahkan lagi datanya, namanya Reni, dia paspornya 003, ya udah, alamatnya di Jogja, lama bekerja 182 hari, penghasilannya 90, kreditnya 7 juta.
Kita lihat lagi datanya udah berhasil, tapi tadi karena si Rene berbeda dengan yang lain, kita ubah aja ya agar balik 003. Nama lengkapnya tadi jadi ini, alamatnya di ya kata, nama bekerja 82 hari, penghasilannya 90 juta, kreditnya 9 juta misalnya. Kita lihat lagi, kita akan melakukan penghapusan data. Ya, sebelum itu si Gopur ini wajib pajak luar negeri, si Benny dalam negeri, dan si ini wajib pajak dalam negeri juga. Kita lakukan hapus ya. Misalnya kita hapus password yang pertama si ini ya 003. Karena kita lihat lagi tadi si passwordnya salah, nomor si passwordnya kita ubah aja, hapus bilangan 4 lagi 003. Data TK yang akan dihapus apakah benar, si ini benar, kita misalnya sudah jadi menghapus nih, kita pencet N. Nah, kan tampil keterangan penghapusan data TKI dibatalkan, lalu muncul menu lagi yang sebelumnya. Kita menu lagi buat menghapus data si ini 003. Kita lakukan hapus dengan benar ya. Nah, maka data TKI berhasil dihapus, lalu kita masuk ke menu lihat aja. Nah, di sini si ini telah berhasil dihapus kan. Kita coba hapus lagi datanya. Yang si B ini 002 kita hapus ya. Nah, data TK berhasil dihapus lagi, terus dilihat lagi datanya. Nah, tinggal data si Gopur. Terima kasih sudah menyaksikan.